Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Dewa Gede Kramas Pradnyana, merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangli. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ada dua pertanyaan pemantik pada tugas koneksi antar materi modul 2.2 ini. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kompetensi kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau kompetensi manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kompetensi kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau kompetensi keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan terkait dengan tugas koneksi antar materi modul 2.2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada.
Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Stop, take a breath, observe, dan proceed atau teknik lain yang sesuai. Dan menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan-perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu yang pertama adalah perubahan bagi murid, yaitu dengan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Dan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Dan yang kedua adalah perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan, yaitu menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.